Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Selamat ulang tahun yang pertama, semoga ke depan korupsi semakin diberantas. Kerja semakin keras. Kayak gua ulang tahun aja kerja. Kerjanya makin keras lagi. Tapi semoga ke depan pertumbuhan ekonomi semakin melesat. Penonton dari yang tadinya nggak berada, semoga jadi golongan yang ada. Golongan ada aja masalahnya. Ada aja utangnya. Tadi siang ada duit cash keras 13 triliun yang sudah dikembalikan ke negara. Iya, benar. Itu kalau dibikin lapangan padel, jadi itu lapangan kerja. Jadi net belo. Iya. Mandi bola. Habis ini penonton langsung ngelamar jadi temper glass. Gua servis juga loh. Aku bukan tapi aku B aja. Aja. Bisa aja saya. Iya. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal mereka yang sering disebut pahlawan devisa. Pahlawan yang gak pakai jubah dan gak bawa senjata, tapi bawa koper dan doa dari rumah. Para pekerja migran Indonesia atau PMI berangkat dengan harapan, tapi faktanya mereka justru dapat penderitaan. Para PMI pergi demi dapur ngebul, demi anak sekolah, demi nafkahi keluarga. Kadang dapat majikan baik, kadang dapat majikan yang lebih setan daripada setan. Aduh, jangan dong. Para PMI kerja bertahun-tahun, ada yang ngirim duit buat keluarga, ada yang malah namanya jadi berita. Salah satunya dialami DAK, seorang ibu asal Blitar yang rela 15 tahun terpisah dari anaknya untuk bekerja di Malaysia demi si kecil bisa sekolah. Tapi siapa sangka niat ingin memberikan kehidupan bagi anaknya malah membuat DAK nyaris kehilangan nyawa. Waduh. Bukan karena disiksa oleh majikan, tapi justru disiksa oleh sesama pekerja migran asal Indonesia. Aduh. Bayangin, sama-sama pekerja asal Indonesia, sama-sama jauh dari keluarga, tapi masih tega bikin orang celaka. Itu jadi PMI niat cari kerja apa niat cari masalah? Nah, bener tuh. Ngawur. Jadi cerita ini mulai ramai setelah salah satu public figure mengunggah video yang menunjukkan kondisi DAK. Dalam video itu DAK terbaring lemah di rumah sakit. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka dan perban. Aduh. Diketahui DAK adalah korban penganiayaan. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha bilang peristiwa terjadi pada tanggal 7 Oktober 2025. Saat itu DAK ditemukan sekarat di pinggir jalan tol Malaysia. Tubuhnya berlumuran darah, kondisinya disebut mengenaskan. Warga yang menemukan langsung bawa DAK ke rumah sakit Kuala Lumpur. Saat diperiksa, DAK menderita 17 luka tusuk, luka sayat dan pendarahan parah. Kedua mata DAK bahkan rusak. Salah satunya bahkan buta karena dicongkel. Bayangin, lukanya 17 tusuk dan salah satu matanya dicongkel. Itu Dajjal, kalau ketemu pelakunya ngumpet tuh Dajjal. Takut. Iya, gila itu. Takut dicongkel matanya. Iya, ngawur tuh. Udah Dajjal matanya cuma satu, dicongkel juga. Bener, minder dia. Ironisnya, Kemenlu bilang DAK disiksa oleh 6 orang. 5 perempuan dan 1 laki-laki. Perempuan lawan perempuan, bukannya bikin arisan malah main keroyokan. Nah, bener. Jangan-jangan mantan anggota geng Nero. Bisa jadi. Masih ada gak sih geng Nero? Tahu kan geng Nero? Sumuran kita kan?
Mirisnya lagi, 3 diantaranya adalah WNI dan 3 lainnya adalah warga Malaysia. Sesama warga Indonesia bukannya saling jaga malah bikin celaka, nusuk dari belakang. Nah, iya harus dijaga dong. Nggak dari belakang doang, tapi nusuk dari segala arah. Ya. 17 tusukan. Benar. Dari hasil penyelidikan awal, kalau otak pelaku ternyata salah satu WNI. Penyebab utamanya diduga karena ada masalah pribadi. Come on, masalah pribadi ya selesaikan secara pribadi, jangan keroyokan. Nah, iya, betul. Bukannya selesai masalahnya tapi makin panjang perkaranya. Iya, pasti. Keenam pelaku saat ini sudah ditahan dan sebentar lagi bakal proses sidang, sementara korban DAK masih dalam pemulihan. Fisiknya mulai membaik tapi traumanya jelas gak hilang. Iya, pasti. Kementerian Luar Negeri janji akan terus lakukan pendampingan sampai masalah ini selesai. Keluarga di Blitar juga sudah minta bantuan ke BP2MI dan pemerintah daerah biar korban bisa segera dipulangkan. Iya. Kasus DAK hanyalah satu dari sekian banyak kisah kelam para pekerja migran asal Indonesia di luar negeri. Kalau berdasarkan data Kemenlu dan BP2MI masih banyak kasus kekerasan, penipuan, serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menimpa WNI di berbagai negara tujuan. Terbaru, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara mencatat sedikitnya 7 warga Sumatera Utara meninggal dunia di Kamboja sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Sebagian besar dari mereka diduga menjadi korban jaringan penipuan siber dan eksploitasi kerja. 3 dari 7 kasus kematian PMI di Kamboja itu bahkan menjadi sorotan nasional. Pertama, kasus Aswar, warga Kabupaten Asahan yang meninggal pada 10 Juni 2025. Aswar dijanjikan pekerjaan di Malaysia oleh seorang agen tenaga kerja, namun justru dikirim ke Kamboja dan dipaksa bekerja di sektor yang tidak jelas. Setelah gagal memenuhi target kerja, Aswar malah diminta membayar 40 juta rupiah. Karena tekanan mental dan fisik yang berat, Aswar akhirnya melompat dari lantai 3 dan meninggal dunia. Kasusnya mirip sama terapis yang meninggal di Pejaten beberapa waktu lalu. Dan yang terbaru pada 17 Oktober 2025 kemarin sebanyak 97 WNI terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja. Kerusuhan itu terkait dengan kasus online scam yang marak melibatkan WNI di luar negeri. Ternyata nggak cuma kerjanya doang yang nge-scam orang, ternyata gaji mereka juga di-scam. Kalau kerja sama penipu ya pasti ditipu. Ya. Kalau penonton kan sering nipu gua. Bakso depan tuh udah seminggu belum dibayar. Baru bayar kuahnya doang kan lo. Ya. Baksonya kagak. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judah Nugraha mengatakan pihaknya telah memantau langsung situasi di lapangan bersama KBRI Phnom Penh. Judah juga bilang meski tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, tapi 4 orang diantaranya ditahan oleh pihak kepolisian Kamboja karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI. Berikutnya ada kasus Nazwa Alia, gadis berusia 19 tahun asal Deli Serdang yang berpamitan kepada ibunya untuk mengikuti wawancara kerja di bank pada 28 Mei 2025. Namun tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian Nazwa menghubungi ibunya dan mengatakan berada di Thailand lalu di Kamboja hingga akhirnya pada 12 Agustus 2025 keluarga menerima kabar bahwa Nazwa meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit di Kamboja. Lalu ada lagi kasus yang menimpa Argo Prasetyo, pemuda 25 tahun asal Karangrejo, Langkat, yang ditemukan meninggal secara misterius pada 4 Oktober 2025. Berdasarkan keterangan keluarga, Argo diduga menjadi korban sindikat love scam, yakni penipuan berkedok asmara yang menjebak pekerja untuk terlibat dalam aktivitas kriminal siber. Memang kasus DAK berbeda dari ketiga kasus lain, tapi rangkaian kasus itu memperlihatkan betapa kompleksnya permasalahan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Iya, betul. Mereka tidak hanya rentan menjadi korban eksploitasi oleh pihak asing, tetapi juga oleh sesama WNI yang memanfaatkan situasi dan lemahnya perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan BP2MI terus berupaya memperkuat kerjasama lintas negara untuk menangani tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap PMI. Mantap. Namun di sisi lain masih banyak pekerja yang berangkat melalui jalur non-prosedural tanpa perlindungan hukum yang memadai sehingga mudah menjadi korban. Yang legal aja bisa celaka apalagi yang ilegal. Iya, betul. Bisa makin celaka. Iya.
Nggak habis pikir saya, kenapa yang saya pikir nggak habis-habis. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap PMI, baik yang bekerja secara legal maupun non-prosedural. Melalui kerjasama bilateral dan penegakan hukum lintas negara, pemerintah berupaya memastikan setiap warga negara mendapat hak perlindungan yang sama. Iya, betul. Namun fakta di lapangan masih menunjukkan lemahnya pengawasan, terutama terhadap penyalur tenaga kerja ilegal dan sindikat penipuan berkedok perekrutan kerja. Selain itu, kasus yang menimpa DAK juga memperlihatkan pentingnya pembinaan moral dan solidaritas sesama pekerja migran agar tidak saling menjatuhkan. Betul. Ibarat bayi baru bisa jalan disuruh naik gunung. Nah. Kan kasihan seorang diri melawan dunia tanpa tutor. Iya. Ini bukan hanya soal kekerasan fisik tapi juga soal kemanusiaan dan solidaritas. Betul. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan tidak ada lagi pekerja migran Indonesia yang harus menanggung derita di tanah asing, apalagi di tangan sesama WNI. Betul. Sama-sama kerja berat, masih aja tega bikin orang sekarat. Nah. Pada akhirnya kisah PMI ini mengingatkan kita semua kalau cari duit itu memang sulit. Betul. Jangan kan jadi PMI, jadi kayak gua ini udah sulit. Mau penonton 5 orang, 4 orang, 3 orang. Tinggal kameramen doang aja, gua masih ngoceh. Apalagi penonton. Udah lembur tiap malam. Hahehe. Nggak cair-cair. Sekalinya cair kena scam. Balik lagi ke kisah PMI di negeri orang. Mereka nggak cuma lawan rindu, tapi juga takut, sepi, dan ketidakadilan yang datang tanpa janji. Betul. Ada yang berhasil pulang bawa kebanggaan, ada juga yang pulang cuma bawa cerita kesakitan. Padahal semua berangkat dari niat yang sama, ingin hidup lebih layak dan membahagiakan keluarga mereka. Betul. Jadi sebelum kita bangga menyebut mereka pahlawan devisa, ingat juga tanggung jawab kita sebagai bangsa. Mereka nggak butuh piala atau piagam, tapi perlindungan dan penghargaan. Betul. Negara harus hadir bukan cuma di upacara, tapi di setiap langkah mereka di tanah yang nggak mereka panggil rumah. Dan jika mereka terus-terusan berjuang di luar negeri tanpa rasa aman, tentu kita semua ikut kalah dalam kemanusiaan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi lain. Setelah ini ada Monday Light News. Berita-berita ringan yang menarik. Betul. Dan juga mendorong. Jadi tetaplah di Midnight Live. Namanya juga hari Senin ya. Kalau hari Senin itu kita ada yang spesial yaitu Monday Light News. Ini dia. Berita pertama malam ini kita awali dari kisah inspiratif dari Kudus, Jawa Tengah. Di tangan orang biasa, limbah hanya bisa dibuang dan akhirnya menjadi sampah. Namun jika mau dikelola dengan baik, maka limbah bisa berubah menjadi berkah, bahkan sumber rejeki. Upaya inilah yang dilakukan Sumanto, warga desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setiap paginya di kaki Gunung Muria, Sumanto rajin menyibak dedaunan tajam nanas yang sudah terbuang. Baginya, limbah daun nanas adalah sumber rejeki yang disulapnya menjadi kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Prosesnya tidaklah mudah, mulai dari pemilahan limbah, pemotongan, penjemuran, hingga proses pewarnaan. Daun-daun nanas yang sudah diwarnai selanjutnya diluruskan satu persatu sebelum masuk anyaman.
Proses anyaman sendiri dilakukan dengan memanfaatkan keahlian tangan ibu-ibu di desa ini. Mereka mampu menganyam limbah daun nanas menjadi karya seni bernilai tinggi. Mulai dari tas, dompet, topi, hingga peci. Produk-produk UMKM ini bahkan tak hanya laku di pasar lokal, namun juga tembus ke beberapa negara seperti China, Jepang, Singapura, Turki, hingga Libya. Tak hanya memproduksi, warga desa ini juga melakukan aksi tanam 1000 bibit nanas untuk menjamin ketersediaan bahan baku jangka panjang. Melalui inovasi limbah daun nanas, Desa Tergo di lereng Pegunungan Muria kini tak hanya dikenal sebagai kampung perajin, tapi juga penggerak ekonomi kreatif dari desa yang mendunia. Pengolahan limbah nanas yang dilakukan Sumanto dan ibu-ibu di Desa Tergo mengajarkan kita satu hal penting, bahwa masa depan bukanlah tentang siapa yang punya modal besar, tapi siapa yang punya cara pandang berbeda. Dari limbah yang dulu terbuang, kini bisa tumbuh menjadi peluang yang menjanjikan. Karena sesungguhnya yang dibuang bukan selalu tak berguna. Terkadang hanya menunggu tangan yang mau memberi makna. Banyak cara dilakukan untuk melepas kangen dan bernostalgia ke masa silam. Salah satunya dengan menggelar Pasar Tempo Dulu sebagai simbol kebangkitan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal yang mulai jarang ditemui di era modern sekarang ini. Berada di kawasan Gunung Kunci, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah yang syarat dan kaya dengan nilai sejarah, Pasar Tempo Dulu menyuguhkan pengalaman berbelanja dan berwisata yang berbeda. Pengunjung diajak menyusuri deretan lapak yang menjual barang-barang antik, sekaligus menikmati aneka kuliner tradisional seperti klepon, tiwul, dan grontol sebagai sajian sederhana yang syarat makna dan kenangan masa lalu. Acara pembukaan Pasar Tempo Dulu dilakukan dengan pelepasan burung ke langit sebagai simbol kebebasan dan harapan baru bagi masyarakat. Suara merdu musik keroncong yang mengalun di latar menambah nuansa nostalgia dan membawa pengunjung seolah melangkah mundur ke masa kejayaan pasar-pasar tradisional Tempo Dulu. Pasar Tempo Dulu di Gunung Kunci beroperasi setiap Minggu Pahing mulai pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Meskipun hanya buka selama 3 jam, antusiasme masyarakat sangatlah luar biasa. Pada hari pembukaan saja, seluruh dagangan ludes terjual dalam sekejap, membuktikan bahwa kerinduan akan masa lalu tetap ada di jiwa masyarakat. Pasar Tempo Dulu Gunung Kunci diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi ikon baru bagi pariwisata di Kartasura. Lebih dari sekedar tempat berbelanja dan menikmati hidangan lezat, pasar ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk merajut kenangan, menghargai sejarah, dan merayakan kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Nelayan dan warga Citius Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang menggelar pesta laut atau tradisi Nadran pada Minggu kemarin. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas limpahan rejeki hasil tangkapan melaut para nelayan dengan melarung sesaji ke tengah laut. Sejak pagi, warga sudah berdatangan ke dermaga Citius dan ingin menaiki perahu untuk menyaksikan pelepasan sesaji yang berada pada sebuah replika perahu. Sebuah kepala kerbau dan berbagai macam makanan dan buah serta hasil pertanian lainnya disajikan sebagai bentuk rasa syukur terhadap kemakmuran yang telah diberikan kepada para nelayan melalui kekayaan lautnya. Arak-arakan perahu nelayan selanjutnya mengiringi perahu pembawa sesaji. Setelah berada jauh dari pantai, perahu pembawa sesaji kemudian berhenti dan melarung sesaji. Sejumlah warga berada di perahu pun langsung berebut sesaji untuk mencari keberkahan dengan menyiramkan ke perahu miliknya. Melalui kegiatan larung sesaji di Laut Utara Tangerang ini, para nelayan berharap agar tangkapan hasil laut di tahun depan akan semakin berlimpah.
Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun sebagai simbol harmoni antara manusia dan laut. Dari tradisi sedekah laut kita bergeser ke aksi heroik petugas damkar di Tambora, Jakarta Barat saat membantu seorang warga yang mengalami obesitas kesulitan untuk berobat. Jadi ceritanya, pasien yang memiliki berat badan lebih dari 100 kg tersebut mengalami sakit di kepala dan ingin berobat ke rumah sakit terdekat. Namun karena faktor kelebihan berat badan itulah, membuat pasien tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Akibatnya, pihak keluarga meminta bantuan tim petugas pemadam kebakaran untuk bisa mengevakuasi pasien dari rumahnya agar dapat dibawa ke rumah sakit. Petugas yang datang sempat kesulitan memindahkan pasien. Persoalannya karena ruangan pasien tidur sangatlah sempit dan akses jalan menuju luar rumah juga kecil. Namun dengan menggunakan peralatan tandu dan dibantu tim medis dan warga setempat, pasien akhirnya bisa diangkat dan dibawa untuk dipindahkan ke mobil ambulans yang sudah menunggu di luar rumah. Selanjutnya, pasien langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Itulah tadi informasi dari Monday Light News. Setelah jeda, Prinsa Mandagi akan hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au! Dan kita sudah kedatangan Prinsa Mandagi. Prinsa, terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Sama-sama, terima kasih juga loh. Wow, Prinsa Mandagi. Prinsa ini ternyata passion nyanyinya itu sudah ada sejak kecil, betul? Betul. Katanya sejak kelas 2 SD sudah manggung. Iya, Benar betul, seperti betul. itu. Gimana ceritanya tuh? Jadi dulu kelas 2 SD itu emang dari kecil sih, dari TK aku tuh seneng banget nyanyi sama papiku, terutama selalu digitarin, dikenalin musik sama papiku. Sampai akhirnya biasanya kan kalau di komplek, dulu aku tinggal di komplek, ada 17 Agustusan tuh. Iya. Terus suka ada malam puncaknya dan ada panggung. Akhirnya Oke. kayak, yuk nyanyi sama papi gitu. Kebetulan waktu itu papiku tuh ketua Karang Tarunanya. Oh, pas Ketua banget Karang ya. Taruna, akhirnya kayak yaudah yuk nyanyi. Akhirnya itu adalah panggung pertama aku. Berarti yang mengenalkan kamu musik pertama kali itu adalah papi kamu? Papi, betul. Papi kamu musisi? Enggak juga sih, cuma emang sekeluarga besar papiku tuh seneng banget sama musik. Oke. Gitu. Jadi kalau ada karaoke keluarga kamu tuh suruh nyanyi itu ya? Betul. Betul sekali. Jadi, tapi setelah dikenalkan musik oleh orang tua, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan bahwa musik ini menjadi jalan hidup saya? Sebenarnya titik baliknya itu pada saat aku SMA, itu tuh emang lagi suka-suka sama cowok, cinta monyet gitu-gitu. Terus kayak seneng banget bikin lagu tentang diri aku sendiri gitu, tentang apa yang aku alamin. Terus Oke. akhirnya setelah lulus SMA, aku nggak kuliah, aku tuh langsung menekuni dunia musik. Jadi aku sempat ada beberapa panggungan dan aku ngerasa oh kayaknya emang musik ini adalah rumah aku. Ketika aku Oke. sedih, ketika aku happy, aku tuh bisa menyalurkannya lewat musik gitu. Jadi makanya aku bertekad kayaknya musik bisa jadi pilihan hidup aku sih gitu. Dulu pertama kali musik yang benar-benar kamu dengerin terus masih inget nggak? Dulu aku suka banget Alicia Keys sih sebenarnya. Oke. Jadi dari situ terus kayak makin kesini makin suka sama band kayak Radiohead gitu-gitu aku dengerin. Jadi sebenarnya kalau aku mendengarkan musik sih macam-macam ya genrenya. Jadi nggak terpatok sama satu genre aja gitu. Iya, karena kan menarik ya ketika anak kecil biasa ditanya gitu kan, apa cita-cita kamu? Jadi dokter, jadi pilot, ini langsung jadi penyanyi. Iya sih sebenarnya tujuan yang utama waktu dulu ya, waktu SMP aku itu karena sekolahnya kecil. Iya.
aku pengen jadi arsitek awalnya. Oke. Aku pengen bikin sekolah yang besar, aku bilang gitu. Karena kayak ini kecil ya buat aku gitu. Terus teman-teman aku juga kayaknya kesulitan karena kelasnya gantian pada saat Iya, itu. Terus iya. akhirnya makin lama makin sirna. Perasaan pengen jadi arsitek, kayak nyanyi aja nih gitu. Bukan ngegambar malah menulis ya. Betul. Menulis lirik lagu. Betul. Kok bisa tiba-tiba kamu mendapatkan inspirasi terus menulis sebuah lirik lagu? Wah itu kan pasti susah banget ya. Saya nggak kepikiran loh. Apalagi udah manggung dari sejak 2 SD. Penonton kelas 2 SD kan paling nyewa gimbot depan sekolah kan. Tamagotchi. Tamagotchi. Iya bener juga. Iya lo nulis lirik lagu tuh gimana prosesnya hingga akhirnya kamu bisa nulis lagu sendiri? Sebenarnya prosesnya kalau dari aku sendiri adalah ya banyaknya mengisahkan pengalaman pribadi aku aja sih. Jadi misalkan aku lagi sedih, lagi patah hati, biasanya aku nulis tuh. Aku lumayan melankolis sih Kak. Jadi kayak apa-apa ditulis, apa-apa dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah dari situ aku baru bisa ngebuat itu jadi kayak bank kata aku buat aku susun menjadi lagu gitu. Oke, jadi biasakan dulu nulis Dear Diary. Iya betul. Itu harus rajin. Kalau nggak rajin tiba-tiba hilang aja gitu ya inspirasinya, Betul, kata-katanya dan betul. sebagainya ya. Tapi Harus ditulis pada saat itu juga. harus ditulis. Nah tapi kamu pernah nggak mengalami titik terendah dalam hidup kamu sejauh ini dan bagaimana kamu bounce back atau bangkit lagi dari titik terendah tersebut? Pernah, pastinya pernah. Momennya ada beberapa kali, cuman yang paling membekas adalah pada saat itu aku ikut sebuah ajang kompetisi bernyanyi. Aku udah sampai di titik mau babak showcase, tapi aku harus mengundurkan diri karena aku sakit. Jadi itu adalah momen dimana aku harus bisa berbesar hati dengan kayak, oh ya kondisi aku nggak memungkinkan. Kalau misalkan aku punya jalannya memang di musik, mungkin akan ada jalan lain. Di situ adalah titik terendah aku dan bagaimana aku bisa, oke, aku sembuh dulu, baru nanti kalau misalnya sudah selesai, kita bisa balik lagi kok gitu. Jadi di situ bagaimana aku berbesar hati dan menerima sebenarnya. Iya. Situ. Cukup sulit ya. Cukup sulit karena memang kan sulit ya untuk sampai ada di titik mau live showcase pada saat itu. Persiapannya sudah matang. Bener, nggak nyangka kalau aku sakit dan aku harus mengundurkan diri gitu pada saat itu. Tapi yang jelas Prinsa saat ini sudah punya single ke-13. Oh iya, ke-13. Betul. Judulnya Kembali ke Aku. Kembali ke aku. Apa makna yang tersirat dari judul ini? Kembali ke aku ini sebenarnya refleksi diri aku sih. Jadi 2 tahun kebelakang aku pernah mengalami buta cinta buta lah ya. Cinta buta. Dulu gitu. pernah mengalami cinta monyet kan? Ya. Monyetnya kenapa lihat itu Kak? Ya cinta monyet ya gitu. Ada juga jambu monyet. Iya, cinta buta dan aku merasa kehilangan diri aku di situ. Jadi kembali ke aku ini adalah momen dimana akhirnya aku bisa menemukan diri aku kembali dengan merelakan yang memang bukan untukku dan itu nggak setara buat aku gitu. Wah. Makanya ada lirik daripada ku kehilangan diriku, lebih baik ku kehilangan kamu. Oke, jadi harus benar-benar direlakan. Betul, Ya? Karena dilepasin. memang kamu tahu ini sudah toksik atau... Betul, jadi bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri itu yang utama sebenarnya. Ternyata sebelum orang lain harus kita dulu gitu. Oke. Nah, mungkin harapannya untuk single ini apa? Dari kamu dan juga dari pendengar pecinta musik, untuk para pecinta musik saat ini dan juga fansnya Prinsa Mandagia, apa pesan kamu dari single ini? Pesannya adalah aku ingin mengajak teman-teman yang mungkin ada di fase seperti ini, yang kehilangan diri sendiri untuk berani keluar dari hubungan toksik dan lebih bisa sadar akan value diri kita, kalau kita tuh nggak pantas untuk seperti itu kan, dan bisa bangkit dan memilih diri sendiri sih. Oke, itu tadi. Yang pasti para fans dari Prinsa juga udah nggak sabar. Sudah penasaran banget. Ini single terbarunya Kembali ke Aku ini apakah bisa menjauhkan aku dari hubungan toksik? Bisa Kak, insya Allah. Oke. Jadi langsung saja ini dia Prinsa Mandagi dengan Kembali ke Aku. Semakin
rasakan. Walaupun tak mudah kau ku lepaskan, daripada ku kehilangan diriku. Lebih baik ku kehilangan kamu. Lebih baik kita sampai di sini. Padamu ku kan setia, hati takkan berpaling, hanya satu engkau saja. Meski tiada yang abadi, ku beri kau semuanya. Hati takkan berpaling hingga maut memisahkan kita. Lingkari indah di jari manis, bukti kita saling mengikat janji. Tak akan berpaling ke hati yang lain, kan tetap setia sepanjang usia. Selama ku hirup udara, untukmu ku ada karena selamanya. Kita mulai dari hari ini. Meski tiada yang abadi, ku beri kau selamanya. Takkan aku berpaling, kan ku jaga merdu kisah kita. Lingkar indah di jari manis, bukti kita saling mengikat janji. Oh, tak akan berpaling ke hati yang lain, kan tetap setia sepanjang usia. Selama ku hidup udara, untukmu ku ada karena selamanya. Kita mulai dari hari ini. Lingkar indah di jari manis, bukti kita saling mengikat janji. Tak akan berpaling ke hati yang lain, kan tetap setia sepanjang usia. Selama ku hirup udara, untukmu ku ada karena selamanya. Kita mulai dari hari ini. Lala Huta.
Gimana kalau kita langsung ngobrol-ngobrol aja? Mari. Dengan Lala Huta Lanjutkan. ya. Apa kabar semuanya? Baik. Boni, Alain, Kevin, Beno. Waduh, kapan lagi kita... Kayaknya saya bisa berlima di sini Bisa, ya. yuk. Tambah satu lagi ya penyanyi kayak. Tambah satu lagi. Cocok. Saya bisa main kendang. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Lala Huta. Silakan. Mari. Wow. Tadi udah ada Prinsa Mandagi. Segmen 3. Segmen 4 Lala Huta. Ya. Segmen 5 nggak ada segmen 5. Ya. Ini segmen terakhir kita ditutup oleh Lala Huta. Wow. Lala Huta ini sebenarnya sejak kapan berdiri? Mungkin Berdiri tadi. Iya. Sejak kecil juga bisa berdiri, masih bayi 5 tahun berdiri. dari 2013 akhir kali ya. Iya, mungkin. Oh, udah cukup Lama ya, tapi 12 tahun. Ya, rekaman pertama kayaknya sekitar 2016 2018 deh kayaknya. Sempat 2016 sempat bikin rekaman tapi iseng-iseng, terus 2018 tuh lumayan serius kayak wah kita bikin rekaman yang mixing mastering yang proper, yang apa gitu. Iya, Sampai iya, sekarang iya. sih. 12 tahun gimana rasanya? Iya, capek Alain. juga ya. Capek ya? 12 tahun berdiri ya? Apa ya Gimana Alain? Boleh cerita sedikit di Nah, sini? Alain nih. Perasaannya apa sih yang bisa sampai sekarang itu bikin Lala Huta eksis selama 12 tahun? Ya banyak suka dukanya sih ya. Ya dari dukanya dulu deh. Dukanya banyak banget sih. Kok lebih banyak dukanya apa sukanya? Sama-sama aja. gitu. Ya dukanya kita mungkin dari bener-bener dari bawah kita yang untuk meraih ke atas tuh kita banyak yang dibilang inilah itulah gitu ya. Maksudnya yang hal-hal yang negatif buat kita tuh Banyak disepelein. Iya disepelein pas segala macam kayak gitu. Tapi sekarang, wah udah bisa begini dong ya. Kalau jalan. Masih sama sih. Beno, gimana Beno melihat pencapaian Lala Huta sejauh ini selama 12 tahun, apa sih yang bikin lo merasa puas dengan Lala Huta? Kalau puas kayak belum ya. Kalau puas kayaknya belum. Mungkin kita bangga akan pencapaian kita aja udah bisa sampai sejauh ini. Dari ngeband cafe to cafe, event to event, sampai bisa punya karya, sampai bisa didengar banyak orang tuh pencapaian aja buat kita yang bisa bangga untuk diri kita sendiri. Lo masih inget gak titik terendah Lala Huta tuh? Oh banyak. Banyak banget. Kita titik terendah kita adalah kita bayar kru lebih gede dibanding gaji kita sendiri. Oh iya, Iya. bisa seperti itu juga Iya, ya? supaya keren aja ada krunya. Supaya keren ada krunya. Oke. Boni, titik terendah yang lo inget deh? pandemi kali ya? Iya. Pandemi. Oh iya, pandemi lumayan sih. Waktu pandemi banyak kegiatan kita yang akhirnya berhenti saat itu kan. Terus sebenarnya rekaman tuh sebanyak itu saat sebelum pandemi itu kita rekam lagu banyak banget. Akhirnya beberapa tuh nggak sempat kerilis saat itu sih. Lumayan tuh. Oke, pandemi memang rata-rata hampir semua band ya. Iya. Memang mengalami masa penurunan ya di pandemi. Iya. Sepi job, manggung dan sebagainya. Kevin, sejak kapan bergabung dengan Lala Huta? Dari awal 2024. Oh, baru setahun ya? Baru setahun lebih. Setahun Jadi lebih. on the way 2 tahun berarti. Oke. Ya itu tahun kedua lah kayaknya. Dulu waktu masuk di pelonco nggak atau? Nah lucunya sebenarnya kenal sama Lala Huta tuh udah lumayan lama sebenarnya. Way back dari 2015, 14, 15, 16 lah kalau nggak salah. Oke. Jadi waktu ketemu sempat main juga sama Lala Huta waktu itu. Terus baru ketemu lagi pas 2023 akhir lah ajak ngobrol. Habis itu akhirnya udah Oke. masuk lah. Jadi dari segi chemistry nggak terlalu Itu alhamdulillah ini ya, adaptasinya udah nggak perlu terlalu kayak Kak, halo saya Kevin, udah nggak perlu gitu lagi gitu. Karena udah pernah main kan. langsung aja lo ya, Boni ya gitu aja ya. Enggak, tapi sampai sekarang tetap manggil semuanya pakai Kak. Oh pakai Kak semua harus ya. Iya benar itu senioritas. Tapi gimana Vin ketika setahun ini bergabung dengan Lala Huta, apa yang bikin lo, wah akhirnya gue bisa menemukan rumah gua nih. Sebenarnya apa ya? Yang paling terkenang adalah mungkin salah satu hal paling baik yang terjadi di tahun 2024 adalah keputusan gue pribadi untuk join sama Lala Huta sih. Karena
terlepas dari pernah main sama Lala Huta, gue ngikutin Lala Huta pada saat mereka ngeluarin mungkin Tunggu Apa Lagi kayak 2018. Gue melihat perkembangan kakak-kakak ini luar biasa gitu. Terus abis itu sampai akhirnya dikasih kesempatan buat bisa main bareng, abis itu sekarang akhirnya bergabung sebagai personil, ya gue bangga banget lah gitu. Karena gue belajar banyak dari mereka, jujur, dan juga gue merasa ilmu mereka di industri udah bukan ilmu yang lo bisa pelajari itu dalam 1 dan 2 hari gitu. Jadi buat gue belajar banyak banget sehingga untuk dalam berjalannya Lala Huta sekarang gitu, secara industri gue belajar ya sama senior-senior lah jatuhnya kayak gitu, sama abang-abangan gitu. Jadi jalan gue juga gak takut tuh sama orang kayak, lo siapa? Pokoknya Lala Huta bos. Orang siap ampun mas gitu. Lo lihat di backingan gue siapa nih. Tapi emang bener loh, lagu-lagu Lala Huta itu kan sebenarnya sederhana tapi maknanya sangat mendalam. Ini banyak yang bertanya-tanya juga soal proses kreatif di balik pembuatan lagu dan juga proses kreativitasnya itu seperti apa sih, Bon? Kalau proses biasanya tuh workshop paling banyak memang sama Kevin sih. Kalau workshop tuh biasanya bikin demo dulu, demo kecil terus ngomong ke Kevin. Biasanya tuh yang lama tuh mungkin nyari nada. Nyari nada yang sesuai sama dia. Terus paling lama mungkin Cincin ya. Cincin tuh 2 tahun lalu udah rekaman baru. Cincin yang tadi dibawakan. Iya, itu baru dirilis 2 minggu lalu. Baru Kita udah Itu lagu pertama yang gue rekam sebenarnya. Pada saat gue masuk Lala Huta, lagu pertama yang gue rekam tuh Cincin sebenarnya. Iya. Berapa lama prosesnya? Oh lama itu 3 bulanan ada ya, 3 bulan. Karena sebenarnya produsernya juga padat banget kan si Lele Manino saat itu. Jadi prosesnya lumayan panjang, itu salah satu proses yang panjang juga Cincin tuh. Beno mungkin bisa cerita sedikit di sini apa sih harapan terbesar lo buat Lala Huta ke depan ya setelah 12 tahun lo ini nggak main-main. Harapan terbesar mungkin yang terdekat aja kali ya, paling besar punya album. Punya album. Amin ya. Men. Bisa segera rilis album dan lagunya juga makin banyak orang mendengarkan kita. Ya. Dan makin banyak eventnya. Iya. Makin banyak manggung di mana-mana. Iya. Kalau gue impian tuh diundang di acara ini. Iya. Masa impian lu? Impian terbesar lu tuh ya? Impian terbesar. Karena gue liat kapannya bisa kayak Wijaya 80 diundang ke sini ya. Apa kita abis ini bubar, terus kita bikin Lala Huta reunian? Kita umumkan bubar sekarang malam ini juga live di sini. Besok reunian ya. Ini rating langsung. Rating naik. Nangis Ben. Alain naik. Nangis dia ada gimmick nangis nih. Ini Alain, kebetulan kita udah sambung sama nyokap lo. Udah ada di telepon kita angkat bentar. Supaya ya, bentar ya. Ini nyokapnya. Halo. Oh bapaknya ya? Suaranya lagi ada. Udah aman. Bapaknya udah. Sorry, bapaknya dia udah. Cucu. Gontusun. Sudah terbang. Rest in peace. Gontusun. Alain gimana Alain harapannya dong untuk Lala Huta ke depan? Ya semakin bisa diterima dengan banyak orang, setiap karya-karya kita itu jadi kebanggaan kita juga ya. Maksudnya itu juga apalagi dengan apa yang kita buat itu bisa menginspirasi untuk musisi-musisi yang mungkin baru beranjak, mereka masuk di dalam industri atau mereka pingin masuk di dalam industri itu. Kalau itu bisa memberikan inspirasi buat mereka tuh itu kita senang aja gitu. Karena kan dunia hiburan ini semakin kompetitif ya. Iya, Kalau betul. kita lihat dengan adanya teknologi, media sosial yang semakin berkembang. Nah, ada tips nggak sebenarnya bagaimana bagi sebuah band untuk bisa bertahan di industri yang semakin kompetitif ini? Mungkin dari Kevin. Ini sebenarnya lucu. Ini waktu itu kita pernah ngebahas ya kayak kenapa band zaman sekarang itu yang baru-baru itu meledak terus panggungnya banyak tapi habis itu udah hilang gitu. Satu hal yang gue pelajarin banget dan menurut gue harusnya sebagai ini menjadi catatan bahwa musisi itu bukan satu lagu bagus abis itu mereka udah selesai sebenarnya, adalah konsistensi mereka dalam berkarya sebenarnya. Karena pada akhirnya lagu bagus akan menemukan pendengarnya sendiri kok gitu. Dan itu sebenarnya yang dilakukan sama Lala Huta bertahun-tahun gitu. Sebenarnya kalau dicek Lala Huta, even though mungkin orang tahu hanya beberapa, mungkin kayak 5-6 lagu dari Lala Huta, tapi kalau kita buka diskografi Lala Huta, mereka even sebelum gue masuk di tahun lalu mereka udah ngeluarin lagu banyak banget gitu. Dan itu yang bikin Lala Huta tetap sampai sekarang adalah konsistensi mereka dalam berkarya gitu. Jadi menurut gue itu sih kayak kuncinya biar bisa bertahan lagi. Dan selanjutnya kita akan bahas dunia politik Indonesia. Ini baru ini.
adalah kita yang sebenarnya. Ini kita nih yang Musik itu kita sebenarnya nggak nih. ngerti sebenarnya. Ini baru politik. Kita ngerti banget politik. Tapi di lain kesempatan. Ya. Karena durasi. Sayang sekali ya. Aduh, lagi seru-serunya lagi politiknya. Lagi seru Bagian banget. mana tuh yang seru kalau boleh tahu? Hah? Bagian mana yang serunya kalau boleh tahu? Politik. Apa yang seru ya? Saya pengen masuk ini kan live talk. Pokoknya berantas korupsi. Itu. Wallpapernya bagus banget tuh, duit banyak banget. Ya udah kalau gitu karena kita sudah ada di penghujung acara, sukses selalu buat Lala Terima Huta. kasih. Terima kasih. Semoga impiannya tercapai, punya album, Amin, dan yang amin. penting semuanya sehat. Amin, Ya. amin, Oke, amin, dan untuk penutup Midnight Live hari ini, langsung saja kita sambut bersama-sama, inilah Lala Huta. Midnight Life. The song's called It's Status Palsu. Separuh hati denganmu, ku jalani cintaku, berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasratku padamu, terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Yeah, yeah, yeah. Ku berikan cintaku meski tak setulus hatiku, ku harap engkau tak pernah tahu. Rasa cintaku padamu hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati bicara. Semoga selama ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku tak mencinta, terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Oh, jika aku bisa menjadi laki, pujaan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.